Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih di Tajwid 5 menit bersama saya Matul Anwar. Dan terima kasih masih menonton video-video saya yang mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman semuanya. Jadi pada beberapa episode kali ini saya akan mencoba merangkum kembali beberapa training yang saya ikuti. Dan kebetulan salah satu training yang saya ikuti ini berjudul Understanding Logistik atau memahami apakah itu logistik. Ternyata ini merupakan sebuah training yang menjadi permulaan sebelum selanjutnya kita membahas video managing logistik, yang sebenarnya saya malah belajar managing logistik duluan ya. Ada seharusnya understanding logistik dulu, memahami dulu apa itu logistik, baru belajar tentang bagaimana memanage logistik. Training ini disampaikan di LinkedIn Learning oleh Stephen Brown, salah satu expert di supply chain, logistik, lean, dan banyak bidang lainnya. Oke, teman-teman semuanya, ada beberapa bagian yang dibahas di dalam video ini. Bagian yang pertama itu adalah membahas tentang kenapa logistik ini penting ya. Jadi kenapa sih logistik itu penting? Jadi disampaikan bahwa logistik ini penting adalah supaya ya kita bisa menjamin bahwa keinginan customer itu bisa dipenuhi, lalu supaya produksi itu bisa berjalan dengan material ataupun bahan pokok yang sesuai, dan pastinya kita bisa mengirim material yang dipesan itu dengan on time. Kebayang kan kalau misalnya kita punya perusahaan jadi toko online misalnya ya, toko online tas, yang pastinya kita harus mengatur kan supaya tas itu ketika customer order ada itu ya kita harus mengatur logistiknya, bagaimana supaya materialnya datang, kapan bisa kita deliver on time semua pesanan dari customer kita, semuanya itu perlu logistik ya. Dan pastinya untuk mencapai sebuah logistik yang bagus itu kita harus memahami permintaan dari customer gitu ya. Seperti misalnya HP misalnya, laptop HP itu ya memang engineer to order ya. Jadi kalau misalnya ada order baru dibuat, tapi kan nggak bisa semuanya ETO ya, engineer to order ya, atau manufacturing to order, nggak bisa semuanya. Itu harus tetap ada stok gitu ya, stok materialnya, stok LCD-nya berapa, dan itu semuanya baru bisa tercapai kalau misalnya kita memiliki pemahaman yang baik tentang permintaan dari customer. Yang kedua adalah memiliki strategi yang efektif di dalam logistik ini. Yang ketiga adalah supaya kita memiliki rencana customer order, kira-kira customer kita akan mengorder kapan, berapa, itu harus kita atur juga untuk menciptakan logistik yang baik. Dan yang terakhir sepertinya harus ada support service yang bagus gitu ya. Servisnya seperti apa, transportasinya seperti apa, aplikasinya, pergudangannya, semuanya harus disupport dengan baik. Kalau misalnya kita gagal mengatur manage dengan baik, otomatis akan bisa berdampak terhadap kehilangan customer. Oke, itu semua teman-teman semuanya tentang mengapa logistik ini penting. Lalu apa saja sih dasar-dasar dari logistik ini atau fundamental logistik? Logistik ini sebenarnya berhubungan dengan supply chain ya. Bagaimana cara mengatur logistik ini adalah pastinya hanya dua tujuannya. Itu dari logistik itu adalah menyediakan apa yang diinginkan oleh customer dengan waktu yang tepat gitu ya. Lalu kegiatannya seperti apa? Logistik ini kegiatannya hanya dua yang paling utama, yaitu move, memindahkan, dan store, menyimpan. Ya, memindahkan barang dari supplier ke gudang kita, memindahkan dari supplier ke customer kita gitu ya. Logistik kan intinya kayak gitu aja. Yang kedua adalah store, temporary ya. Sementara kita simpan dulu material-material tersebut. Ya, seperti itulah. Dan yang terakhir, distribute yang ketiga. Jadi move, ambil, store, nyimpan sementara, dan distribute. Oke. Dan selanjutnya apalagi? Ada lagi yang tidak kalah penting, yaitu take back. Nah, ini return. Jadi tidak hanya dari kemarin kalau kita baca di managing logistik, tidak hanya dari hulu ke hilir, tapi ada kalanya dari customer harus kita balikin lagi supaya diterima oleh supplier, karena ternyata baterainya defect, tidak sesuai dengan pesanan, warna salah, kelonggaran gitu ya, kesempitan, kualitas tidak baik, dan berbagai macam. Semuanya itu juga harus diatur. Itu yang disebut dengan return management atau manajemen pengembalian dari sebuah material di dalam alur logistik. Oke, lalu seperti apa sih tadi kegiatan-kegiatannya, yaitu move, store, distribute. Goalnya itu ada right product pada right time dan pada right place, tempat yang tepat gitu. Kita bisa belajar dari Amazon misalnya ya, yang begitu canggih dalam sistem logistiknya, di mana mereka bisa mengatur
logistik mereka dengan efektif dan efisien. Efektif itu apa? Ya, misalnya dengan outsourcing gitu ya. Amazon bekerja sama dengan UPS gitu ya sih, karena itu memang lebih efisien, di mana UPS bisa memiliki expertise yang lebih baik di dalam pengiriman gitu ya, bisa memanage pengiriman dengan lebih baik. Atau sekarang biasanya disebut juga 3PL ya. Ada juga beberapa bisnis 3PL atau third party logistik gitu, itu juga bisa kita support. Oke. Lalu bisa kita bahkan kalau misalnya untuk memudahkan bisa memberikan pinjaman gitu ya. Jadi misalnya si Amazon ini sebagai customer memberikan pinjaman supaya bisa memberikan performa logistik yang lebih baik, misalnya yang bisa digunakan untuk membeli alat transportasi yang terbaru, teknologi yang terbaru gitu ya. Oke, masih kita lanjutkan. Tadi udah jelas tentang kegiatan-kegiatan dalamnya seperti apa, lalu dijelaskan juga dalam training ini adalah tentang pemenuhan customer order gitu ya, atau pesanan customer. Tadi itu jelas ya, contohnya dalam HP tadi. Jadi dalam memenuhi keinginan customer dalam logistik itu juga tidak hanya fokus kepada bagaimana memindahkan, lalu menyimpan dan juga mengirim, tetapi juga harus mempersiapkan bagaimana kita mengurangi avoid rush, terlalu buru-buru, apalagi kalau misalnya ada bullwhip gitu ya, ada permintaan yang naik. Nah, untuk mengatur inventory yang baik di dalam struktur warehouse, maka kita harus menyediakan juga beberapa strategi logistik untuk mengavoid beberapa masalah dalam logistik kita. Selain tadi outsourcing, bisa juga misalnya dengan supply alternatif. Kita cari alternatif supplier. Kalau misalnya supplier ini bermasalah, kita masih bisa dengan ada supplier yang lain. Lalu constraint environment gitu ya. Kalau misalnya terlalu banyak pengiriman dengan hanya kuantitas yang sedikit, pastinya akan memberikan biaya yang tidak baik dan juga bisa memberikan polusi yang tidak baik. Itu juga harus jadi beberapa pemikiran. Makanya sekarang udah ada drone gitu ya, robotik logistik. Itu juga salah satu pertimbangannya adalah environment. Lalu kita harus pastikan juga bahwa inventory ini ketika ada proses-proses setelahnya ya, seperti packaging, shipment, ini itu juga harus dipertimbangkan untuk memenuhi permintaan customer ini. Lalu kalau misalnya order ini udah kita penuhi, kita juga harus bisa memanage-nya. Kalau misalnya customer ini udah ada, ordernya udah ada, kita harus bisa memanage order ini dengan baik. Kita harus mengatur reliability-nya, memastikan KPI yang harus ada, misalnya KPI pemenuhan, KPI order, KPI bagaimana di setiap sektor, setiap proses ke proses yang lain itu harus ada gatekeeper-nya, harus ada gerbang pengendaliannya gitu. Lalu kita harus mengatur cycle time-nya supaya lebih tepat gitu ya, cycle time-nya, dan cost management-nya, supaya manajemen biayanya itu harus kita kontrol. Nah, itu kalau misalnya order udah baik, udah stabil, kita udah saatnya juga memikirkan hal tersebut ya, reliability pekerjaan kita, cycle time-nya senantiasa kita kurangi, kita percepat gitu, dan cost management-nya itu. Lalu aktivitas lainnya juga adalah tentang outbound atau pengiriman finished good ke customer. Contoh kasusnya itu adalah Walmart dan jadi kalau logistik itu ada yang berat di outbound, ada yang berat di inbound. Nah, contoh kasusnya itu ada Walmart. Walmart ini berat di outbound ya, karena mereka itu hanya fokus, mereka tidak kesulitan di dalam proses inboundnya. Customer udah jelas, bahkan supplier sudah jelas, bahkan suppliernya yang mengirim. Tetapi yang jadi tantangan mereka adalah outboundnya, karena mereka harus mengirim sampai ke 5.000 retailer pengirimannya itu. Jadi mereka itu dari berbagai macam supplier dikiting lalu dikirim ke beberapa retailer ya. Mungkin kalau di kita itu Alfamart ya, sistem logistiknya Alfamart itu luar biasa, retailernya banyak. Bagaimana tuh pergudangan di Alfamart? Mereka ngambil dari beberapa pabrik, dari beberapa distribution, lalu mengirim ke begitu banyak retailer. Nah, itu contohnya. Pastinya mereka lebih banyak di outbound-nya yang jadi concern-nya. Ada juga yang concern-nya itu inbound, misalnya apa, pabrik pesawat, pengirimannya tidak susah ya. Jadi kalau material udah dikiting lalu dikirim, itu ya tinggal ngirim, udah jelas customernya, tidak susah, tinggal dari bandara, dari hangar kirim ke bandara, lalu diterima ke bandara tujuan. Nah, tapi kalau Airbus itu justru suffernya, challenge-nya itu tingginya ada di suppliernya, bagaimana pemilihan suppliernya, mendatangkan part-partnya tepat waktu, bagaimana stok materialnya gitu ya. Lalu bagaimana cara mengirim transportasi sesuai dengan, ada yang mungkin dari Afrika, ada yang dari Rusia, ada yang dari Amerika gitu, ada yang dari Asia, yang semuanya
berbeda-beda material jaraknya, sehingga pabrik Airbus ini harus berjuang dengan sangat baik di dalam mengatur material ini. Nah, belum lagi ada yang suffernya itu di reverse, di pengembalian. Misalnya sistem pembelian mobil gitu ya, lalu harus dikembalikan lagi, bagaimana cara prosedurnya gitu ya. Makanya salah satu caranya itu ya untuk reverse ini ada yang dengan cara menggunakan DC gitu ya, atau distribution center. Jadi memilih salah satu distribution center yang khusus untuk pengembalian, misalnya dari manapun material yang mau dikembalikan ke supplier itu harus melewati satu DC, misalnya ada yang seperti itu. Jadi tersentralisasi tanpa harus mengganggu alur, misalnya meskipun dia materialnya dari Surabaya tapi karena DC-nya ada di Jakarta, ya material itu harus dikirim ke Jakarta. Ada yang seperti itu, ada juga dengan adanya tindakan-tindakan yang lain. Oleh karena itu kita juga untuk reverse logistik ini memang ada sampai pelajarannya sendiri, keahliannya sendiri, studinya sendiri khusus untuk reverse logistik ini. Lalu untuk terkait transportation di dalam logistik itu ada banyak moda transportasi ya, tapi memang paling banyaknya itu ya intermoda, jadinya kombinasi, ada yang dari kapal, ada yang dari kereta, ada yang dari pesawat. Ya kita tahu ya perbedaannya, kalau truk ya itu bisa dari point to point di darat gitu ya, tapi mereka nggak bisa di laut. Sedangkan rail itu bisa dari point to point lebih cepat daripada truk, tetapi harus dalam jumlah tertentu yang lebih banyak gitu ya. Ini cocok untuk antar kota dengan long distance, tetapi bisa harus ibaratnya harus dengan jumlah yang banyak. Sedangkan air atau udara itu bisa lebih speed tapi cost-nya sangat tinggi. Sedangkan kalau lewat kapal itu lewat water shipment itu ya banyak tapi ya waktunya lama gitu. Oke, itu tadi transportasi yang harus diingetin juga oleh seorang logistik ketika akan bekerja di bidang logistik atau ketika kita ingin memahami logistik. Lalu tentang warehouse juga kita harus memikirkan tentang cost rate-nya, biaya di setiap warehouse. Ketika mau nambah warehouse, bagaimana cara pertimbangannya, apakah memang bisa mengurangi biaya transportasi tapi kita harus bayar sewa tempat gitu ya, harus inventory-nya otomatis juga itu ada uang di sana, customer service juga, facility-nya juga harus diperhitungkan. Nah, itu kalau misalnya kita warehouse itu ada banyak pertimbangannya seperti itu. Lalu selanjutnya distribution center itu ya bisa mengatur dari, ada yang sistem logistik distribution center, jadi dari poin ke poin dengan jumlah yang banyak. Ada juga yang sistem kitting, jadi sama sekali tanpa ada warehouse, sama sekali tidak ada DC, jadi dari vendor langsung datang, langsung dipindah ke mobil, di kitting, dirubah susunan di dalam. Jadi dia tuh hanya datang dari supplier, pindah mobil aja, jadi dipindahin ke mobil ini tuh udah dipisah-pisah, yang tadinya bareng kalau di sini udah dipisah, ini ke sana, ini ke sini gitu, ke bagaimana langsung berangkat lagi penyaluran. Nah, ada juga yang seperti itu ya, sistem kitting. Oke, terakhir logistik ini sangat penting ya, karena bisa berbarengan dengan divisi-divisi lain, misalnya dengan marketing. Kalau marketing itu kan ada 4P yang biasanya dari dasar marketing, ada price, ada product, ada promotion, ada place. Nah, 4P ini juga bisa diperkuat gitu, dipertajam sebagai bargaining kita kepada customer dengan logistik ini ya. Dengan price, customer kita bisa melego customer dengan diskon harga, misalnya kalau pemesanan lebih banyak karena biaya transportasi lebih rendah. Dengan produk kita bisa memastikan transportasi yang lebih murah gitu ya, atau promotion itu bisa juga menjadi beberapa strategi. Dengan adanya logistik ini, plus juga misalnya dengan menyediakan gudang yang dekat dengan customer, ini bisa jadi bargaining dengan marketing. Oleh karena itu logistik itu harus dekat dengan marketing dan juga harus dekat dengan divisi lain, misalnya dengan operation, supaya bisa tahu bagaimana kecepatan yang tepat ataupun supply yang tepat untuk operation, purchasing gitu ya. Dengan purchasing juga sehingga bisa melakukan kontrak atau dengan supplier, karena purchasing ini yang melakukan kontrak dengan supplier, mencari supplier, dan juga harus berkomunikasi dengan finance ya, karena biaya yang terkait dengan logistik ini juga bisa senantiasa dikurangi dengan kerjasama dengan finance ini. Oke teman-teman semuanya,
Wah, banyak juga ya. Padahal trainingnya hanya 30 menit, tapi saya merangkum pun 15 menit belum selesai. Belum menjawab kuis-kuisnya. Jadi kadang training ini agak nipu juga. Bukan nipu ya. Tapi ibaratnya kayak 30 menit, tapi pas kita ngikutin nih ya. Kalau kemarin saya catat juga, kemarin saya mulai training itu jam 18.52. Berarti jam 20 ya. Lalu baru saya selesai jam 7 kurang. Ini berarti mau isya nih. Dan saya selesai itu jam 19.22. Berarti udah 20 menit tambah 8 ya 30 menit. Tambah barusan 10 menit. 40 menit juga saya belajar. Oke. Belum lagi ngejawab kuisnya ya kan, kadang kita mikir buka-buka lagi. Oke deh. Dan pastinya tadi logistik juga sangat berkaitan dengan customer, karena bisa membuat mereka lebih bahagia, lebih happy kalau misalnya kita bisa melakukan logistik dengan baik. Yep, jadi dari apa yang saya pelajari dari pelajaran fundamental logistik ini ya, kita jadi tahu seperti apa kegiatan-kegiatan di dalam logistik. Jadi kalau misalnya teman-teman semuanya mau bekerja bagian logistik, itu ada keluarga yang kerja di bagian logistik, pengen tahu seperti apa sih kerjaan mereka, fokusnya di mana, seperti itu logistik. Ada return, ada inventory, ada inbound, outbound, dan banyak hal yang tadi sudah disampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.